Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatam nabiyina al-mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man ittaba'a al-huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini seperti biasa di malam Sabtu kita ada kajian rutin, dan seperti biasa di setiap pekan keempat kajian rutin kita membahas seputar fikih. Dan semoga setiap kajian yang kita hadiri di masjid kita ini benar-benar mendatangkan keberkahan bagi kita, mendatangkan barokah bagi kita. Tentu jika ilmu yang kita peroleh itu kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada pemimpin kita, kekasih kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan kembali pembahasan fikih seputar salat berjamaah atau salat jamaah. Sudah kita bahas beberapa pembahasan seputar imam, seputar adzan, seputar shaf dan sebagainya. Sekarang kita masuk pembahasan seputar masbuk. Jadi masih seputar salat, tapi ini kayaknya terbalik ya mejanya. Terbalik betul. Oh, meja baru ini. Meja baru. Oh, sama. Kayaknya meja baru bukan yang biasa. Jamaah rahmatullah, jadi tema kita insyaallah malam ini adalah seputar masbuk. Ini saya agak kandas nih kaki saya di sini. Kandas. Biasanya kan tidak kandas. Jadi saya ini bisa begini biasanya. Ini jadi begini. Saya agak susah megangnya mic. Iya, tidak ada ininya. Tidak ada apa-apa. Jadi tema kita seputar masbuk. Ini masih cabang dari pembahasan sholat jamaah. Bagaimana ketika seseorang tiba di masjid dan telah mendapati sholat sedang berlangsung, atau bagaimana jika seseorang tiba di masjid ternyata sudah selesai sholat jamaah. Ini semua masuk dalam pembahasan seputar masbuk. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang tiba di masjid dan ternyata sudah selesai dikerjakan sholat berjamaah. Ya, dia masih mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Hakim, Nabi bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ah, thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu, a'tahu Allahu jalla wa 'azza mithla ajri man sallaha wa hadaraha laha. Wa hadara la yanqusu dhalika min ajrihim syai'an." Nabi SAW menjanjikan barang siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian dia pergi ke masjid dan ternyata sholat jamaah telah selesai, maka Allah memberinya pahala sebagaimana orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Maksudnya dia dapat pahala seperti makmum yang lain. Gitu. Dan menghadiri sholat berjamaah itu tanpa mengurangi pahala mereka orang yang makmum sholat berjamaah itu sedikit pun tanpa dikurangi. Ini hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Hakim. Jadi kalau seorang tiba di masjid kemudian sudah mendapati ternyata selesai sholat jamaah sudah bubar, itu kata Nabi SAW, dia tetap mendapat pahala berjamaah sebagaimana jamaah pada umumnya tanpa mengurangi pahala mereka yang sudah ikut sholat berjamaah. Karena itu kalau
kita dengar atau kita pas mungkin bagi orang yang mungkin terlambat bangun atau mungkin lagi lama di toilet, maklum habis lebaran contoh hari pertama, hari kedua kontrol ya. Hari ketiga corona ya, contoh kontronasi. Jadi akhirnya sering kali kadang-kadang lama di toilet ya, lama BAB-nya lama. Nah, dalam keadaan seperti ini akhirnya dia tiba di masjid sudah selesai itu salat jamaah. Ya tidak masalah. Dia datang saja salat, ada dua opsi yang dia bisa pilih. Yang pertama dia salat munfarid, salat sendirian, atau yang kedua dia menjadi masbuk dari makmum yang sementara menjadi masbuk pula. Ini akan kita bahas juga sebentar insyaallah. Atau opsi yang ketiga adalah opsi yang ketiga dia bisa minta tolong pada salah seorang jamaah untuk menemaninya salat berjamaah. Ya, menemani dia salat berjamaah. Jadi ada tiga opsi yang dia bisa kerjakan. Salat sendiri saja atau menjadi makmum dari orang yang masih masbuk, pasti melanjutkan salat, atau dia mengajak meminta tolong pada jamaah salah satu di antara jamaah yang mau menemaninya salat berjamaah. Tiga-tiganya tetap sama, dapat pahala salat berjamaah. Karena itu tidak usah berkecil hati bagi yang mungkin terlambat. Ya, meskipun tentu jangan dicita-citakan ya, rencanakan terlambat gitu. Jangan direncanakan. Jadi kadang-kadang kan itu di luar kemampuan kita ya, misalnya kayak tadi lama di WC itu kan itu di luar ranah kita itu ya mengatur kotoran kita keluar masuk itu kan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau seperti termasuk kalau seorang tertidur misalnya tidur jam 3 ya tertidur katakan misalnya siang ya dia tertidur jam 2 tahu-tahu bangun sudah 3:30 lewat sudah selesai azan. Itu kan lain cerita ya, memang terlambat karena memang tertidur. Atau mungkin musafir bisa jadi. Ya macam saya dari Maros itu ke kota ya seringkali terlambat karena musafir ya. Kadang situasi di jalanan tidak mungkin kan kita tiba tepat waktu karena jalanan yang macet akibat kendaraan yang mogok. Itu jangan tertukar ya. Jalannya mogok, kendaraannya macet, salah. Kendaraannya tidak macet, yang macet jalanannya. Gitu ya. Ya, kalau kendaraannya mogok biasanya. Nah, kemudian jamaah rahmatullah, karena itu tetaplah datang ke masjid salat berjamaah. Jangan sampai memilih untuk salat di rumah saja deh, saya terlambat ini. Saya sudah terlambat, tidak usah, saya di rumah saja. Biar saya jadi imam, makmumnya istri saya dan anak-anak saya. Tidak usah begitu. Ya, jadi datang saja karena seafdol-afdolnya laki-laki itu ya di masjid. Bahkan dia sholat sendiri di masjid itu lebih besar pahalanya ketimbang dia sholat berjamaah di rumah. Terus kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau misalnya saya juga ingin istri saya itu di rumah berjamaah? Ya. Nah saya sama anak saya laki-laki semua ke masjid. Di rumah sendirian istri saya. Ya opsi yang lain adalah dia begitu pulang ke rumah dia sholat lagi di rumah. Jadi imam dan istrinya jadi makmum. Boleh seperti itu. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan di kitab Al-Um, hadis yang sahih di zaman Nabi, seorang sahabat dia jadi imam sholat, dia jadi makmum bersama Nabi. Lalu pulang ke kampungnya sholat Isya waktu itu. Dia pulang ke kampungnya sampai di kampungnya dia lagi jadi imam sholat Isya. Karena dia laki-laki yang paling bagus bacaan Qur'annya. Gitu. Jadi dia jadi makmum bersama Nabi, tapi pulang ke kampungnya dia jadi imam. Jadi kalau ada misalnya laki-laki, ada bapak misalnya dia di masjid sholat berjamaah sama anak-anaknya, pulang ke rumah, ya istrinya belum sholat, ya dia butuh imam. Nah suaminya jadi imam, sehingga istrinya pun dapat pahala berjamaah. Gitu, istrinya dapat pahala. Bisa boleh juga seperti itu opsinya. Tapi kalau ibu-ibu tidak mau tunggu suami, tak apa-apa juga. Dia bisa sholat sendirian dan lagi-lagi bagi perempuan sholat sendirian di rumah itu lebih afdol ketimbang dia sholat berjamaah di masjid. Meskipun tidak boleh dilarang perempuan itu kalau mau sholat berjamaah di masjid. La tamna'u nisa'akum fil masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kamu larang para wanita untuk sholat di masjid meskipun sholat di rumah mereka khairul lahunna, lebih baik bagi mereka. Gitu. Jadi sesekali dia ke masjid tak apa-apa. Ya, tapi ini hukumnya berbeda dengan di Masjidil Haram ya. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, perempuan juga afdol salat di masjid berjamaah ketimbang di hotel. Gitu, ketimbang di hotel. Tapi kalau di luar tiga masjid itu seperti Indonesia ini, hukumnya kembali pada hukum asal. Bahwa perempuan lebih afdol di rumah ketimbang di masjid.
Kemudian berikutnya jamaah Allah. Lalu bagaimana berkaitan dengan masbuk ini? Jadi berkaitan dengan masbuk ini, orang yang mendapati salat berjamaah atau mendapati imam dalam keadaan sedang mengerjakan salat. Ya, dalam keadaan sedang mengerjakan salat. Maka Nabi SAW merintahkan untuk mendatangi salat itu dalam keadaan tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru. Nabi perintahkan sahabat itu kalau pergi sholat jangan lari, ya, berjalan biasa saja. Ya, di zaman Nabi kan tidak ada pengeras suara, tidak ada juga jam. Mereka tak tahu sekarang ini sudah qomat apa belum, ya kan? Jam berapa tak tahu jam. Kadang-kadang ada sahabat itu lari dia ke masjid. Ya, maka Abu Hurairah menceritakan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengajarkan, "Idza thawiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'un." Wa'tuha wa alaikumus sakinah fama atraktum fasallu wa ma fatakum, ya, fa'timmu. Apabila salat tengah berlangsung, kata Nabi, maka janganlah kalian mendatanginya dengan keadaan berlari-lari, akan tetapi datangilah oleh kalian salat berjamaah itu dengan berjalan biasa, ya, berjalan biasa, tidak berlari. Ya, akan tetapi kemudian kata Nabi SAW, kalian harus bersikap sakinah, bersikap tenang. Lalu sholatlah kalian pada bagian yang dapat kalian temukan, dan selanjutnya sempurnakanlah bagian yang tidak kalian dapatkan. Nah, itu. Jadi sholatlah atas apa yang kalian temukan. Imamnya sedang sujud, ya sholat itu sujudnya imam. Sholat yang kalian temukan, dan kekurangannya sempurnakan, kata Nabi. Yang sempurnakan kekurangannya. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi juga mengajarkan, idza sami'tum al-iqamah, ya, ya, famshu ila salati wa alaikum bis sakinah, ya, wal waqar wa la tusari'u fama araktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apabila kalian telah mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju salat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan santai, dan jangan terburu-buru. Kalau kita kan biasanya sebagian orang tidak berjalan, ya, tapi naik motor, gitu. Otomatis tidak berlari cepat, karena yang berlari motornya. Jadi kurang lebih sama maknanya. Artinya bahwa motornya juga santai, tidak terburu-buru. Nah, itu yang dimaksudnya. Itu afdolnya seperti itu. Memang afdolnya kata para ulama itu ke masjid itu berjalan kaki, bukan naik motor, tapi berjalan kaki. Itu yang afdol. Ya, jadi hukumnya berbeda dengan kalau naik motor. Meskipun orang naik motor pasti berjalan kaki juga. Minimal dia jalan kaki dari tempat parkiran ke tempat wudhu lalu ke masjid. Tapi kan beda kalau memang jalan kaki saja. Cuma kadang-kadang ada jarak yang agak sulit kalau jalan kaki, ya. Ya, misalnya kalau kayak macam ini kameramen tinggal di Jalan Cakalang, jalan kaki ke sini saya kira agak sulit juga, ya. Situasinya di zaman Nabi berbeda. Zaman Nabi orang jalan kaki suruh jalanan. Sama kita sekarang jalan kaki, wah, banyak kendaraan, banyak truk lah, apa segala macam. Jadi agak beda situasinya. Tapi intinya disunahkan untuk jalan kaki dengan sakinah, dengan tenang. Dan kalau mendapati sholatnya imam, maka kerjakan yang kata Nabi SAW, kerjakan yang kamu dapati. Dan yang terlewatkan kata Nabi, maka sempurnakan. Ya, yang kalian dapati maka sholatlah yang kalian dapati itu. Dan yang terlewatkan kata Nabi, sempurnakan yang terlewatkan. Kemudian berikutnya, apabila seorang tiba di masjid untuk mengikuti sholat berjamaah dan sholat sedang berlangsung, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu, melainkan kewajibannya langsung ikut sholat jamaah. Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Bila mana sholat telah dimulai atau telah iqamat, maka janganlah melakukan sholat kecuali yang sholat fardu. Gitu, kecuali yang sholat fardu. Jadi mendapati sholat sedang dikerjakan, tiba di masjid langsung sholat fardu. Jika seseorang sedang sholat sunnah, kemudian sholat fardu dimulai, ya, maka jika tidak dikhawatirkan akan kehilangan berjamaah, hendaknya sholat sunnah tersebut disempurnakan sampai selesai, baru kemudian menyusul jamaah lain. Misalnya begini, dia sudah sementara duduk tasyahud akhir, qomat, ya selesaikan saja, masih bisa dapati sholat berjamaah. Tapi kalau baru rakaat ini sholat rawatib 2 rakaat, dia baru naik rakaat kedua, sudah qomat, nah ini sulit untuk mendapati sholat berjamaah.
maka kewajibannya dia yang diperintahkan adalah dia segera mengakhiri sholat sunnahnya, ya, memutuskannya dan bergabung dengan sholat berjamaah karena itu lebih utama. Nah begitu kan. Bahkan ada pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh lagi sholat. Pokoknya kalau sudah qomat dan sudah berhenti, ya, langsung ikut imam. Ya, karena di dalam masjid tidak boleh ada dua jamaah. Ya, memang orang ini sholat sendirian, tapi dianggap memisahkan dari jamaah. Dianggap memisahkan dari jamaah. Kemudian tidak sholat berjamaah tidak sah sampai makmum niat dalam sholat berjamaah. Ini kalau konteksnya adalah ada orang yang sholat sendirian munfarid, kemudian tiba-tiba ada orang jadi makmum di belakangnya, ya otomatis statusnya itu berubah dari sholat munfarid sendirian menjadi sholat berjamaah, ya menjadi sholat berjamaah. Nah, itu maka dikatakan sini sholat berjamaah tidak sah sampai makmum berniat sholat berjamaah. Karena dia bermaksud hendak mengikuti imam, sehingga oleh karenanya tidak boleh, dia harus menyertakan niat mengikuti imam, niat berjamaah atau niat menjadi makmum. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba jadi masbuk, jadi makmum di belakangnya orang lain, maka dia harus punya niat untuk jadi makmum, sehingga otomatis si orang yang sholat sendirian munfarid tadi itu juga merubah niatnya menjadi imam, jadi berjamaah. Namun jika sampai makmum tidak menyertakan niat berjamaah, maka sholatnya tetap sah, tetapi dianggap dia sholat sendirian. Ada makmum yang ikut di belakang orang jadi makmum, tapi dia tidak meniatkan sholat berjamaah, ya dia tidak meniatkan, maka dia dianggap sholatnya tetap sah, cuma dianggap itu sholat munfarid. Nah adapun untuk imam juga diharuskan menyertakan niat berjamaah, yakni niat di dalam hatinya, ya menyebutkan bahwa niat itu ingin menjadi imam yang diikuti. Jika dia tidak menyertakan niat jadi imam, sholatnya juga sah, tapi lagi-lagi dia hanya terhitung sholat munfarid, sholat sendirian. Ya, dan otomatis orang yang bermakmum dan mendapatkan salatnya tetap sah dan sah pula salat orang-orang yang makmum di belakangnya, dan tetap mendapatkan fadilah berjamaah karena mereka berniat salat berjamaah. Akan tapi imamnya tidak mendapatkan keutamaan berjamaah karena niatnya hanya salat sendiri. Jadi itu tergantung nih. Kalau imamnya lupa, imamnya ini tidak ada niat mau salat berjamaah, dia salat sendiri saja. Tahu-tahu ada makmum di belakangnya, misalnya begitu kadang-kadang kejadian ya. Jamaah sudah bubar, ada orang baru sholat, habis wudhu dia masuk sholat sendiri. Tiba-tiba datang orangnya 3 orang dari belakang, ya kan? Itu jadi makmum. Tapi ini yang jadi imam sepertinya kurang ngeh, atau mungkin dia seperti nggak mau jadi imam, sehingga dia juga baca takbirnya juga kecil-kecil. Bahkan mungkin tidak kedengaran suaranya. Ya, padahal ini orang belakangnya ini 3 orang yang mau jadi makmum. Nah, dalam keadaan seperti ini gimana? Dalam keadaan seperti ini si imam ini dianggap tidak mendapatkan, bukan dianggap, ketentuan penjelasan para ulama, imam itu berarti tidak sholat berjamaah. Dia statusnya hanya sholat sendirian karena dia tidak mau jadi imam. Sementara makmumnya dapat pahala berjamaah dan tetap sah sholatnya. Nah, jadi gitu. Jadi kadang-kadang juga ada orang itu lagi sholat sunnah mungkin, tiba-tiba ada orang dari belakang nepuk bahunya mau jadi makmum. Dia pasti segini-gini ya, begini. Ya, tapi tetap dia sholat di sampingnya, masih begini, apa sih dia begini? Penjaga dikasih begini nggak mau dia pergi. Sudah saya usir-usir, jangan ikut sama saya. Ya, masih mau ikut, ini dikasih begini. Gitu ya, harusnya ya. Tetap dia mau ikut tuh orang. Nah dalam keadaan seperti itu berarti orang ini tidak mau jadi imam. Dia nggak mau jadi imam karena mungkin dia merasa saya sholat sunnah. Ini orang datang ini mau sholat wajib. Nah dalam keadaan seperti ini gimana? Dalam keadaan seperti ini tetap sholat berjamaahnya sah. Bagi si makmum dapat pahala berjamaah, tapi bagi si imam hanya dapat pahala sholat sendirian karena dia nggak mau jadi imam. Itu bukan juga batal ya, bukan juga batal. Kadang ada orang itu kan tidak kurang paham mungkin ya. Tiba-tiba ada orang baru datang, belakangnya 2 orang di kode begini, tapi dia tidak tahu bahwa dia jadi imam. Dia sholat saya terus, sehingga dia juga mengecilkan suaranya. Tidak jelas ini imam sekarang ruku apa ini, terjelas suaranya. Gitu karena mungkin dia juga tidak mau jadi imam. Ada kadang-kadang ada kejadian seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, apabila makmum mendapatkan waktu untuk berdiri bersama imam, namun ia khawatir tidak mendapatkan waktu untuk membaca surah Al-Fatihah, hendaklah ia tidak membaca di iftitah dan langsung baca Al-Fatihah saja, karena baca surah Al-Fatihah itu merupakan rukun salat. Jadi kalau makmum mendapatkan waktu untuk berdiri bersama imam, misalnya imamnya ini salatnya salat yang mengecilkan bacaan ya. Imamnya sementara sudah dan dia mendapati imam berdiri, maka dia langsung baca Al-Fatihah saja, tidak usah baca iftitah.
Ya khawatir jangan sampai Al-Fatihahnya tidak sampai. Ya. Kemudian langsung baca Al-Fatihah saja karena membaca Al-Fatihah adalah fardu. Apabila makmum baru menyelesaikan sebagian dari Al-Fatihah namun imam sudah ruku, maka dia pun harus ikut ruku. Nah, itu jelas ya. Ini akan kita bahas lagi pada kesempatan lainnya. Sekarang kita fokus di masbuk dulu. Saya loncati pembahasan ini. Intinya bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti imam ketika tiba di masjid. Apa gerakan imam itu yang kita ikuti. Sehingga disebutkan bahwa apabila seorang masbuk mendapatkan imam dalam keadaan ruku, berarti dia telah mendapatkan rakaat bersama imam. Ini adalah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Nabi, man adraka raka'atan minas salati ma'al imam faqad adraka as-shalah. Siapa saja yang mendapati satu rakaat salat bersama imam, maka ia mendapatkan salat berjamaah itu. Ya, dia mendapatkan salat berjamaah itu. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan, man adraka raka'atan minas salati faqad adrakaha qabla ay yatimmu al-imam as-shalah. Solbah. Nabi SAW menegaskan, siapa saja mendapati satu rakaat solat imam, maka ia mendapatkan solat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya. Jadi kan kalau ruku itu kan ini maksud sebelum meluruskan tulang punggung itu artinya sebelum ber'iktidal. Kan kalau i'tidal kan kita berdiri lurus ya, tegak. Sebelum i'tidal kamu masih dapat imam, berarti dianggap mendapati satu rakaat imam. Ya, rakaat imam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudan fasjudu." Ya, wala ta'udduha syai'an, wa man adraka rak'ata faqad adraka as-shalah. Jika kalian datang, kata Nabi, untuk salat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian dan jangan menganggapnya satu rakaat. Namun siapa saja mendapati satu rakaat imam, yakni rukuknya, maka ia mendapatkan salat berjamaah imam. Jadi kata Nabi, kalau sujud langsung datang sujud, tapi itu tidak terhitung satu rakaat. Tapi kalau ruku masih dapat ruku imam, terhitung satu rakaat. Jadi batasnya adalah rukuknya imam. Itu batasnya, rukuknya imam. Ya. Rukuknya imam. Lalu para ulama menjelaskan teknisnya seperti apa. Tentu orang yang masbuk itu harus tetap mengerjakan takbiratul ihram, karena itu adalah rukun salat. Ya, kan ada juga ulama mengatakan begini, cukup begini saja. Dapati imam ruku langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Ya. Tapi ulama lain mengatakan tidak begitu masbuk itu. Masbuk itu harus mengerjakan rukun salat. Apa itu? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar sedekap, lalu dia takbir intiqal. Allah ruku. Itu. Jadi bukan langsung tiba-tiba pas datang di masjid. Tiba-tiba datang ke masjid, dapat imamnya ruku langsung Allahu Akbar. Ini berarti takbir intiqal, dia bukan takbiratul ihram. Sementara dalam salat itu rukun salat adalah takbiratul ihram dulu, takbir pembuka dulu. Allahu Akbar. Lalu dia takbir intiqal. Allah ikut imam ruku. Bukan langsung Allahu Akbar langsung itu, tapi dia takbiratul ihram dulu, lalu kemudian ruku. Ini pendapat yang rajih. Karena otomatis sempurna rukunnya. Dia takbiratul ihram dulu, lalu kemudian ikut ruku bersama imam. Bukan langsung takbir untuk ruku, karena takbir untuk ruku itu takbir intiqal namanya. Dia takbir yang menyambung ya, atau melanjutkan gerakan-gerakan sholat. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain dari Abu Bakrah menceritakan annahu haddatsa annahu dakhala al-masjid wa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ya raki' qala faraka'tu duna as-saff faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala ta'du. Abu Bakrah menceritakan Rasulullah SAW sementara salat dalam keadaan ruku, lalu ia berkata, ya, lalu aku pun ruku sebelum sampai masuk ke shaf. Jadi ada seorang sahabat itu, dia belum ada di shaf, masih di pintu. Dia sudah lihat Nabi ruku, maka begitu pas di pintu dia langsung ruku. Ya, Allahu Akbar. Baru dia ruku. Allahu Akbar. Ruku sambil jalan tuh mendapati shaf. Nah, setelah sholat Nabi SAW ditanya masalah itu, ya, maka kemudian Nabi menjawab, semoga Allah Azza wa Jalla menambah semangatmu dalam berjamaah dan jangan lagi mengulangi perbuatanmu. Itu jadi gabung ke shaf dulu. Ya, karena kalau dia takbir sejak di pintu, berarti dia sendiri yang nggak gabung sama shaf.
Sementara kita sudah bahas pada kajian bulan lalu ya kalau nggak salah dalam pembahasan shaf, bahwa kalau ada orang yang sholat sendirian di belakang, dia dianggap tidak bersama imam, dan itu otomatis sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis dan riwayat Ahmad dikatakan, ra'a rajulan yusalli fi shaffi wahdahu fa amarahu ay yu'id as-shalah. Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat di barisan belakang shaf, menyendiri dia. Maka beliau menyuruhnya agar dia mengulangi kembali sholatnya. Nah, makanya waktu itu sahabat yang dia rukuk sejak di pintu baru masuk di shaf, itu Nabi katakan jangan ulangi lagi kesalahanmu nanti. Karena mestinya dia gabung dulu ke shaf, baru dia mengerjakan gerakan imam, mengikuti gerakan imam. Jadi intinya datang ke masjid masbuk itu langsung mengikuti gerakan imam ya. Ya bukan pasang jam tangan dulu ya, dan handphone pokoknya rapikan rambut dulu, bukan, langsung ikut gerakan imam. Atau kadang-kadang ada orang kan sebagian dia tiba di masjid, dia tunggu dulu, masih lama itu Pak Imam, masih lama kuliah ini ya, tunggu dulu, jadi masih bisa ngerokok, ngudut masih bisa itu masih dulu tahiyat ini, biar nanti dia berdiri deh baru kita ikut suruh tahiyat ini imamnya ya. Itu kata Nabi SAW, kata para ulama, langsung ikuti gerakan imam ya, langsung ikuti gerakan imam. Nah, apabila ia mendapati imam dalam keadaan ruku, telah berdiri dari ruku i'tidal, berarti ia tertinggal rakaatnya. Apabila ia mendapati imam telah atau sedang sujud apalagi, otomatis dia tidak mendapati rakaat itu. Jadi kalau sudah lewat dari ruku ya i'tidal sampai seterusnya, maka itu sudah dianggap dia tidak mendapati rakaatnya. Batasnya hanya sampai di ruku saja. Ya, disebutkan dalam satu hadis, "Idza ji'tum as-salati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka raka'ata faqad adraka as-shalah." Jika kalian datang untuk salat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kalian menganggapnya sebagai satu rakaat. Siapa yang mendapati rukuknya satu rukuknya imam, berarti ia mendapatkan salat itu. Jadi kalau sudah i'tidal atau sujud, ya otomatis dianggap dia tidak dapat rakaat itu. Batas maksimal pada saat imamnya ruku, itu batas maksimal. Apabila ia tertinggal satu rakaat dari imam, maka ia menyempurnakan setelah imam salam dan tidak menjaharkan bacanya walaupun dalam salat jahriyah, karena itu adalah akhir salatnya. Jadi memang kalau salat menjaharkan bacaan kayak misalnya maghrib isya, dia baru dapat satu rakaat dari imam, dia lanjut rakaat kedua, di situ dia disunnahkan menjaharkan bacaannya. Tapi kalau memang waktunya mensirkan bacaan, ya dia tidak perlu melakukannya. Nah, terus bagaimana apabila ia tertinggal satu rakaat dari imam, maka ia menyempurnakan setelah imam salam dan tidak perlu menjaharkan bacaannya walaupun dalam salat yang jahriyah, salat yang membesarkan bacaan, karena itu adalah akhir salatnya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Ya, bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Kita ini masbuk ya, kita tidak dapat Al-Fatihah imam, kita langsung ruku saja ya, atau termasuk surah yang dibaca setelah Al-Fatihah ya, itu bagaimana? Ini di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa bacaan surah setelah Al-Fatihah yang lewat dalam rakaat pertama itu mestinya diqadha. Tadi imamnya baca surah setelah Al-Fatihah tapi saya tidak ikuti. Ya, itu diqadha, sebagian ulama mengatakan itu diqadha. Ini penjelasan Imam Syaukani ya di kitabnya Al-Autar. Ya. Kemudian ini satu pendapat ya. Dan ada versi yang lain. Ya, versi yang lain mengatakan bahwasanya tidak perlu membaca surah setelah Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah silakan, tapi tidak perlu membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya. Jadi cukup kalau mendapati jadi masbuk ya masih sempat baca Al-Fatihah, terus imamnya ruku, ya, itu dikatakan tidak usah dia mengqadha bacaan surahnya. Ini kan ada beda pendapat tadi. Sebagian ulama mengatakan dia qadha, bahkan dia qadha Al-Fatihahnya. Misalnya dia datang salat asar rakaat ketiga, ya, otomatis waktu rakaat kedua pertama dia tidak dia datang salat asar rakaat ketiga, dia masih dapati imamnya menjadi imam salat, ya, tapi tidak utuh didapatkan, ya, tidak utuh. Al-Fatihah sudah lewat segala macam. Ini sebagian ulama mengatakan diqadha di rakaat-rakaat berikutnya, itu diqadha. Ya, tapi ada pula yang mengatakan tidak perlu diqadha. Kalau saya pribadi selama ini mengikuti pendapat menyatakan tidak perlu diqadha. Karena bacaan surah setelah salat Al-Fatihah itu juga
hukumnya sunnah. Yang kedua bahwa uh, Syekh Nasrul Albani menyebutkan dalam kitabnya Sifatus Salatun Nabi bahwa bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Ya, jadi bacaan surahnya imam, Al-Fatihah dan surahnya itu sudah mewakili bacaan makmumnya. Kemudian berikutnya, jamaah rahimakumullah, selanjutnya apabila tertinggal dari imam sebanyak 3 rakaat dalam sholat yang 4 rakaat, maka dia tinggal menyempurnakan 1 rakaat lagi. Ya, dia sholat 4 rakaat, dia tertinggal dari imam sebanyak 3 rakaat, berarti baru 1 rakaat dia kerjakan. Berarti otomatis dia tambahkan lagi 3 rakaat. Begitu seterusnya ketentuannya. Kemudian selanjutnya bagaimana ketika masbuk itu jadi imam? Ada orang jadi masbuk terus jadi imam. Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh bermakmum kepada orang yang masbuk. Jadi kita tidak boleh jadi makmum pada orang yang masbuk. Kenapa? Karena niat dia itu jadi imam. Niat dia itu jadi makmum ketika sholat. Dia tidak punya niat jadi imam. Ya. Nah, kalau ini masbuk terus dijadikan imam, itu niatnya berubah. Otomatis tidak boleh jadi masbuk di belakang seorang yang masbuk. Ini pendapat pertama. Hadis Nabi SAW, "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan makmum. Fala takhtalifu alaih. Maka janganlah kalian menyelisihi imam itu. Jangan menyelisihi imam. Nah, gimana kalau masbuk jadi imam? Otomatis dia tidak punya niat jadi imam, dia jadi makmum. Nah, maka tidak boleh menjadi makmum di belakang seorang masbuk. Ini pendapat yang pertama. Dia perkuat lagi hadis Nabi, al-imam ya dhamin wal muadzin ya mu'taman. Imam itu kata Nabi adalah penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang terpercaya. Kemudian itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa seorang masbuk boleh menjadi imam. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat sebagian mazhab Hambali. Ya, dia menggunakan adalah hadis apa? Hadis ketika Nabi SAW itu sholat di rumahnya Maimunah. Maimunah istri Nabi ya, istri Nabi yang kebetulan tantenya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu ayahnya Abbas menikah dengan saudaranya Maimunah. Nah, Ibnu Abbas pernah nginap di rumah Nabi dan Nabi SAW sholat tahajud, sholatnya sendirian awalnya. Tapi datang Ibnu Abbas dan dia jadi makmum di sampingnya Nabi SAW. Ini hadisnya saya sudah sampaikan kajian bulan lalu ya. Disebutkan hadis Ibnu Abbas menceritakan bittu 'inda khalati Maimunah faqama Rasulullah SAW yusallu faqumtu an yasarihi faj'alani an yaminihi. Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka aku dapati Rasulullah sedang sholat malam, lalu bangun hendak sholat malam, lalu aku pun berdiri sebelah kirinya sehingga beliau menjadikan aku berada di sebelah kanan. Di hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang semisal menunjukkan Nabi itu pernah sholat sendiri, tiba-tiba ada orang jadi makmum belakangnya dan tetap boleh. Meskipun niat awalnya kan sholat sendiri, bukan niat sholat berjamaah, tapi ternyata boleh dia merubah niatnya sementara sholat, boleh merubah niatnya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak masalah, tetap sah masbuk itu menjadi imam, tinggal dia merubah niatnya. Nah, bagaimana kalau dia tidak merubah niatnya, dia tetap mau niat sholat sendiri? Ya otomatis dia tidak dapat pahala berjamaah. Yang dapat adalah makmumnya dapat pahala berjamaah. Gitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, pendapat yang rajih yang terkuat adalah masbuk boleh menjadi imam. Ya, dia cukup merubah niatnya. Jadi tadinya niatnya adalah makmum, berubah niatnya jadi sholat sendirian, munfarid. Lama-lama ada orang datang menjadi makmum belakangnya, dia berubah lagi niatnya menjadi sholat berjamaah. Jadi dari sholat berjamaah masbuk, lalu jadi sholat sendirian, lalu jadi sholat berjamaah lagi. Itu boleh seorang masbuk merubah niatnya seperti itu. Nah, inilah pendapat sebagian ulama. Ya, kalau saya pribadi ikut pendapat yang kedua itu, bahwa kalau seorang masbuk itu masih boleh dijadikan sebagai imam, boleh. Ya, boleh kita menjadikannya sebagai imam.
Ya, otomatis dia saja merubah niatnya. Dari tadinya niatnya adalah makmum berubah menjadi imam. Nah, inilah ketentuan-ketentuan berkaitan dengan masbuk, kapan dia bergabung dan seterusnya. Dan satu lagi lupa saya tambahkan, adapun masbuk bagi musafir. Ya, kalau masbuk bagi musafir, imamnya sholat isya 4 rakaat, dia gabung rakaat ketiga, gimana itu? Ya, dia ikut salam sama Nabi, sama imam. Kan dia kosor sholatnya, dia ringkas. Dia sholat isya cuma 2 rakaat, orang-orang sholat isya 4 rakaat. Maka begitu dia datang, dia masuk di rakaat yang ketiga, bukan rakaat pertama kedua. Kemudian dia ikut juga selesaikan sholatnya sampai selesai. Cuma kan dia statusnya adalah statusnya adalah musafir, ya. Gitu, statusnya adalah musafir. Jadi nih contohnya ini. Ini orang lagi berjamaah sholat isya 4 rakaat. Ini musafir baru datang. Ya, dia mau ringkas sholatnya, kosor kan, cuma 2 rakaat. Dia gabung rakaat ketiga, berarti dia otomatis cuma 2 rakaat ketiga 4. Dia salam bersamaan sama imam, karena niatnya dia sholat kosor. Atau sebaliknya, ya, makmum ini musafir, imamnya musafir. Pernah kejadian waktu itu Syekh siapa ya, Jakarta itu. Dia niatnya itu jadi kosor sholat 2 rakaat, jamaah nggak dikasih tahu. Jadi dia salam, jamaah ikut salam. Mestinya dia lanjut gitu, karena dia dianggap seperti halnya masbuk gitu, rakaatnya belum sempurna. Nah, demikian ketentuan seputar sholat berjamaah bagi masbuk. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan pembahasan masih seputar sholat berjamaah. Kalau sudah tuntas kita akan selesaikan pembahasan kaifiat tata cara sholat berjamaah. Demikian saya persilakan yang mau bertanya seputar tema boleh, di luar tema juga boleh, saya persilakan. Fadhal. Ya, silakan Haji. Ya. Kalau dia imam ya. Ya. Tapi kalau sholat sendiri kan otomatis, kalau dia sholat sendiri niatnya sholat sendiri, tidak menyebut imaman gitu. Misalnya dia sendiri ya, orang-orang sudah pada bubar, dia sholat sendiri, maka dia tidak menyebutkan imaman karena faktanya dia bukan imam. Kalau dia menyebutkan imaman, berarti ucapan niatnya itu tidak sesuai dengan niat dalam hatinya. Dia katakan dalam sholatnya, usolli sholatul isya'i imaman, padahal dia sendiri. Ini Anda niatnya ini ngomongnya tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau gitu kan, dia menyebut kan kalau usolli isya, saya sholat kan gini kalau terjemahannya, saya niat sholat isya menjadi imam, faktanya dia tidak imam, dia sholat sendiri. Itu gimana kalau gitu? Nah, ini berarti lafaz niatnya keliru. Lafaz niatnya yang keliru, meskipun niatnya sudah benar, kan niat kan tempatnya di hati. Cuma lafaznya nih yang keliru. Karena antara lafaz sama niatnya berbeda. Mestinya lafaz itu sesuai dengan niat. Itu lafaz sesuai dengan niat. Nah, jadi kalau ada orang baru mau sholat sendirian, dia bukan niatnya jadi imam, kecuali sudah ada makmumnya baru dia jadi imam. Tapi nanti niat itu bisa berubah, tadi saya bilang. Tadinya dia sholat sendiri, tiba-tiba ada orang datangnya masbuk, otomatis berubah. Dan tadinya niatnya sholat sendiri berubah menjadi sholat berjamaah. Dan niatnya berubah itu cukup berubah dalam hati, dia sadari. Itu tanpa perlu diucapkan, karena lagi-lagi mengucapkan niat itu, melafazkan niat itu, ini tidak wajib. Gitu. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau ulama lain bahkan mengatakan tidak perlu diucapkan. Gitu. Jadi intinya yang penting berubah dalam hatinya itu. Dia sadar, saya jadi imam ini. Dia sadar. Gitu. Jangan sampai gara-gara tidak mau jadi imam terus bubar. Di mana saya pernah? Oh iya betul, saya pernah lihat kejadian kayak gitu. Orang lagi sholat sunnah mungkin ya, tiba-tiba orang datang belakangnya mau masbuk jadi makmum. Karena itu sudah bubar sholatnya, jangan bubar. Kasih yang ini makmum, otomatis kalau bubar si makmumnya nggak mungkin masbuknya. Ya, tapi saya gantikan jadi imam. Itu nggak mungkin begitu. Ya bubar sudah itu sholatnya, karena imamnya yang bubar. Gara-gara dia tidak mau jadi imam. Ada kejadian kayak gitu kadang-kadang, pernah saya dapati begitu. Ya, orang itu lagi sholat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ada orang datang mau jadi makmum di belakangnya. Dia nggak mau. Jadi begitu orang itu, Allahu Akbar, langsung bubar sana pakai saya jaga. Saya sholat sunat ya ini sana gitu, itu jangan. Ini kasihan orang belakang sudah Allah. Sana gini kenapa Pak Imam? Ini imamnya lagi. Ada kayak gitu kejadian, saya dapati pernah kayak begitu.
Mestinya jangan ya. Tetap saja lanjutkan sholatnya karena ini disepakati oleh para ulama ya. Boleh niat imam berbeda dengan niat makmum. Niat imamnya sholat sunnah, niat makmumnya sholat wajib. Boleh, tak ada masalah. Hadis-hadisnya sahih menyebutkan di kitab Bulughul Maram mazhab Syafi'i. Ya, itu disebutkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan satu hadis ketika ada orang baru datang. Sudah selesai berjamaah. Nabi tanya sahabat, siapa di antara kalian yang mau dapat pahala sedekah? Saya Rasulullah. Kata Nabi, kamu temani orang itu untuk sholat, ulangi sholatmu. Berarti sahabat ini statusnya dia ulang sholatnya, itu sudah hukumnya sholat sunnah, karena dia sudah sholat tadi. Sementara orang yang baru datang, itu niatnya sholat wajib. Kan beda tuh, niat antara sahabat sama ini, ada yang sholat sunnah, ada yang sholat wajib. Tapi sama-sama berjamaah. Nah, jadi boleh, tak masalah niatnya imam sama makmum itu berbeda niat. Asalkan imamnya tidak niat sholat jenazah, makmumnya sholat, ya nggak cocok itu. Itu kok imamku tidak ruku, imamnya Allahu Akbar dia ruku loh. Imam kok nggak ruku ini, imam saya nggak ruku, saya udah ruku. Nah, ternyata itu si imamnya niatnya sholat jenazah. Ente datang tiba-tiba niatnya sholat zuhur. Seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi saya kira kalau begitu tidak mungkin terjadi ya. Kecil kemungkinan, bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan. Karena kalau jenazah kan biasanya jamaah itu rapat safnya ya, tidak perlu ada space untuk ruku, dapat-dapatkan saja safnya. Allah alam bisawab. Iya, lanjut. Jarak. Oh iya. Ya. Perempuan. Iya, jadi kalau jarak seperti disebutkan dalam hadis ini sholat tahajudnya Nabi bersama istrinya, itu disebutkan bahwasanya istri Nabi itu berdiri di belakang Nabi. Jadi posisinya itu seperti ini. Mana hadisnya? Mana hadisnya itu? Jadi intinya seperti itu ya. Jadi Nabi itu perempuan tua. Nah, disebutkan qama alaihi Rasulullah sallallahu wa safaftu alaihi ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasalli bina rak'atain. Rasulullah SAW berdiri dan aku bersama at-taim berbaris di belakang Nabi. Sedangkan ada seorang perempuan tua berada di belakang kami. Maka beliau pun salat mengimami kami 2 rakaat. Jadi perempuan tua itu ada di belakang. Ini Nabi, ini perempuan tua, ini sahabat di sini. Otomatis kalau ini tidak ada makmum laki-laki, dia tetap di belakang juga, bukan di sampingnya, tetap di belakang posisinya. Meskipun ini lagi-lagi seperti saya jelaskan bulan lalu kajiannya, ini hanya soal afdol nggak afdol. Gimana kalau misalkan, aduh, kayaknya nggak bisa di belakang ini karena ini kamar dan kamarnya agak sempit. Kebetulan itu ini pengantin habis ijab qabul, dia mau sholat, ya sholat sunnah habis ijab qabul, ya bersyukur ya. Terus dia mau sholat berdua sama istrinya, istri barunya. Ya, istri barumu itu istri baruku. Kami memang baru nikah kan, makanya disebut istri baru. Bukan berarti ada istri lama, tidak ada istri lama, cuma kan dia habis nikah jadi istri baru gitu. Istri baruku ini, Pak. Ada istri lamamu? Tidak ada, cuma kan baru menikah jadi istri baruku gitu. Terus kamarnya sempit. Ya saya pernah dulu saya waktu habis nikah begitu, kamarnya itu di rumah mertua itu sempit. Jadi mau tidak mau saya sholatnya itu begini, istri saya bukan begini, sempit. Tapi kalau situasi ya itu tidak ada masalah, tetap sah. Cuma kurang afdol, karena afdolnya adalah posisi makmum perempuan itu di belakang, bukan di samping, tapi di belakang. Gitu, seperti itu. Tapi kalau toh ada yang kayak gitu ya sah, cuma kurang afdol saja. Ya, ya misalnya sempit gitu ya, berdua sholat sama istri, istrinya di sini, ya tidak apa-apa, tetap sah gitu. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya, atau masih ada? Ya, apa kameramen? Ya. Ya. Jadi ada beberapa uzur yang membolehkan seorang membatalkan sholat. Ya, ada beberapa uzur. Yang pertama, ketika seorang itu tiba-tiba sakit ya, terus dia tak kuat lagi dan itu uzur syar'i, boleh batalkan sholat. Yang kedua, ketika terjadi musibah, itu disebutkan dalam hadis, Nabi mengajarkan itu. Terjadi musibah, misalnya tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba kebakaran masjid, nah itu boleh bubarkan sholat. Tidak boleh bilang, tapi kalau dia mau terus boleh ya, bukan harus, boleh. Kalau dia mau tetap gempa, tapi dia tetap ada kejadian pernah di Bali kalau nggak salah ya, gempa itu imamnya itu tetap lanjut sholat, dia pegang, tapi ada CCTV-nya itu jamaahnya hampir habis, sisa 3 orang mungkin. Jadi imamnya masih tetap lanjut tuh. Nah itu, jadi ketika ada musibah seperti gempa itu boleh membatalkan sholat.
Terus yang ketiga tadi termasuk tadi, misalnya sementara sholat tiba-tiba ada bahaya, itu kan doror ya, ada khauf, khawatir jangan sampai lagi sholat terus handphonenya mau dicuri, diambil, itu dia bisa buatkan sholatnya. Yang untuk tangkap sih, bukan ikhlas mami kayak ini kayak mau dia apa ikhlas kayak lagi sholat ini, kayak gitu. Jadi dia boleh batalkan, tidak harus tapi boleh, ya karena ada bahaya mengancam ya. Itu kata pertama ya boleh dia batalkan, langsung tangkap itu si pencurinya misalnya kayak gitu ya. Kan biasa itu kejadian ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, masjid-masjid pinggir jalan itu rawan. Macam masjid Telkom itu di Petarani, itu orang naruh laptopnya taruh depannya. Di depannya kayak sholat berjamaah ini jamaah perempuan di belakang, jamaah laki-laki depan. Jamaah perempuan itu ibu itu kadang laptopnya taruh depannya. Lagi sujud diambil sama maling. Diambil itu. Begitu dia bangun sujud, perasaan tadi asli tasku hilang. Dia lagi sujud, Allahu Akbar sujud. Laptopnya taruh depannya. Begitu dia bangun, Allahu Akbar, sudah hilang nih. Ibu-ibu tuh kacau pikirannya, mana laptopnya sudah diambil orang. Buka CCTV, tuh ada kelihatan orangnya ngambil. Gitu kan. Nah, itu maka dalam keadaan seperti itu boleh batalkan. Boleh, makmum itu boleh batalkan sholat. Termasuk yang juga udzur syar'i adalah kalau ibu memanggil, orang tua memanggil, baco, itu, ya kan? Baco atau siapa, aso, gitu kan. Itu ketika manggil itu dijawab, boleh batalkan sholat. Bahkan ada ulama mengatakan wajib batalkan sholat. Jawab panggilan ibu. Yang repot ini kalau panggilan telepon, itu panggilan ibu. Ya makanya sebaiknya kalau mau sholat matikan datanya atau mungkin matikan handphonenya. Ya, yang paling penting itu matikan ringtone-nya ya, paling penting nadanya supaya tidak mengganggu. Kalau begitu saya sholat buka, ada panggilan ibu saya, langsung telepon balik. Itu saya biasa begitu praktekkan karena saya ingat perintah Nabi untuk batalkan sholat kalau ibu manggil. Nah, sekarang panggilannya bukan basau tapi telepon. Dia cuma di rumah kita, dia cuma di mana lagi sholat gitu. Tiba-tiba telepon. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian saya akhiri dengan doa penutup majelis. Sambil kita istighfar bersama-sama. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.